Shalom, welcome once again to our daily encouragement. Shalom, selamat datang sekali lagi di dalam program Daily Encouragement. This morning is a wonderful morning. We pray that it is a blessed morning for you too. Dan pagi hari ini adalah pagi hari yang sungguh luar biasa, dan kami berdoa biar hari ini juga menjadi hari yang diberkati buat saudara. Remember that God is in control over everything. Dan ingatlah bahwa Allah itu mengendalikan dalam segala sesuatunya. So if we make right our walk, God will take control over every situation. Amin. Dan jika kita membenarkan jalanan kita, maka Allah sendiri yang akan mengendalikan dan mengambil alih setiap situasi kita. Amen. So this morning we want to talk about putting God first. Dan pada pagi hari ini kita berbicara mengenai mendahulukan Tuhan atau mengutamakan Allah. So let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you once again, and we give you the praises, and we give you the glory, and we pray for your wisdom and understanding to come to your people. Dan Bapa, kami mengucap syukur, kami berikan segala kemuliaan dan pujian, dan kami juga berdoa biarlah pengertian hikmat turun di atas umat-Mu. And may your presence go and envelop them in their household or wherever they are. Dan biarlah hadirat-Mu saja Tuhan yang melingkupi mereka, di rumah mereka, ataupun dimanapun mereka sedang berada. May you anoint your servants this morning. Dan biarlah pada pagi hari ini Engkau sendiri mengurapi hamba-hamba-Mu. And may every word that proceed out of our mouth be only of you, Lord. Ya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau saja. I give you the glory and the praises Dan saya berikan segala kemuliaan dan pujian. as we humble ourselves at your feet, O God. May your Holy Spirit guide us in all things. Ya, dan selagi kami duduk diam, merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami ke dalam segala sesuatunya. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Once again, let me encourage you by saying, God is in control over every situation, and if you will surrender your life to Him, He will take control of your life from then on. Ya, dan biarlah sekali lagi saya menguatkan saudara bahwa Allah itu mengendalikan dalam segala sesuatunya. Dan jika saudara benar-benar berserah dan percaya kepada Dia, maka Tuhan sendiri juga yang akan mengambil alih situasi saudara. And so it means that when we surrender totally, means we are giving God the first place in our life. Ya, jadi waktu kita berserah, sesungguhnya kita memberikan tempat kepada Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. So my title today is Put God First. Oleh sebab itu judulnya pada pagi hari ini adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. On the 21st of July 2020, Di tanggal 21 Juli 2020. and it's a Tuesday morning, and it's a wonderful morning. Dan ini adalah hari Selasa yang luar biasa dan juga pagi hari yang sangat indah sekali. And so let us begin our message, 1 Kings chapter 17 and verse 13. Dan mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13. And the Bible tells us, and Elijah said to her, "Do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and for your son." 1 Raja-Raja 17 ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." And since we are finished in verse 30, let's look in verse 14 also. Dan kita juga akan lihat di dalam ayat yang ke-14. And so the Bible tells us in verse 14, "For thus says the Lord of Israel, the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth." Ya, ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. So for 3.5 years there was no rain.
Jadi selama 3,5 tahun lebih tidak turun hujan pada saat itu. And so that miracle lasted for 3.5 years, or maybe 2 years. I'm not so sure, but it's around there. Ya, saya tidak terlalu tahu pasti, tetapi mujizatnya justru berlangsung selama 3 sampai 3,5 tahun kurang lebih. Because based on the word of Elijah, he said, until the day the Lord sends rain on the earth. After 3.5 years, the rain came. Ya, karena itu berdasarkan apa yang Elia katakan bahwa sampai 3,5 tahun kemudian tidak turun hujan, tetapi setelah itu kemudian hujan baru turun. Wow, awesome God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. He is indeed Jehovah Jireh, yeah? Dan benar bahwa dia adalah Yehova Jireh atau Allah yang mencukupi. So when we put God first, He watches over every situation of us. Amen. Dan waktu kita menaruh Tuhan terlebih dahulu di atas segalanya, maka Tuhan sendiri akan menjaga dan memelihara hidup kita. So there is something about putting God first. Oleh sebab itu ada sesuatu yang kita harus pahami mengenai mengutamakan Tuhan di atas segalanya. So if we understand the story, it is good if you can read the entire chapter. Dan adalah baik bagi saudara untuk saudara juga mengetahui seluruh ceritanya, membaca seluruh perikopnya. These messages, these chapters are some of my favorite chapters in the entire Bible. Ya, karena dalam seluruh Alkitab pasal atau perikop mengenai 1 Raja-Raja 17 ini juga yang favorit bagi Dr. Paul. And so God instructed the prophet Elijah to go to Zarephath. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan instruksinya kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. To a widow who God commanded to provide for him. Ya, untuk pergi dan menemui seorang janda di sana yang dimana Tuhan mengatakan telah menyediakan bagi Nabi Elia. But you see, God already knows ahead of time. He plans ahead. Dan Allah sendiri sudah mengetahui apa yang ada di depan. Allah sudah merencanakan segala sesuatunya. And so, if I have a need, God has already planned ahead of time for me, whether I know it or not. But if I obey His direction, when I reach there, my need will be met. Amin. Jadi jika kita semua memiliki kebutuhan, artinya Allah sudah mengetahui kebutuhan kita dan Allah sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan jika waktu kita mentaatinya, di dalam waktunya Tuhan sendiri membukakan bagi kita dan menyediakan bagi kita semua. So when Elijah arrives there, he saw the widow gathering sticks. Jadi waktu Elia kemudian sampai di Sarfat, dia melihat bahwa ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu-kayu api. So the prophet here calls out to her and say, "Can you bring me a little water in a cup that I may drink?" Lalu kemudian Nabi Elia memanggil janda itu dan dia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum." And so she was turning around, going to get that water for him. Dan kemudian janda itu berputar balik, dia hendak menimba air dan mengambilnya, memberikannya kepada Elia. As she was going, he calls again to her. Dan sewaktu janda itu sedang bersiap-siap untuk mengambil air, kemudian Nabi Elia berseru lagi dan memanggil dia. And this is what he says in the scripture. "Please bring me a morsel of bread in your hand." Dan inilah yang Nabi Elia katakan kepadanya, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." And then she began to tell her situation. Dan kemudian janda tersebut mulai memberitahu kepada Elia situasi yang sedang dihadapinya. That she does not have bread. Bahwa saya tidak memiliki roti. So then Elijah now begin to move in the supernatural. He did do not fear. Dan disinilah kemudian Nabi Elia bergerak secara supranatural. Dia mengatakan kepada janda tersebut, "Janganlah takut." He is like this, I hear what my father say, I say. Karena itulah seperti yang Elia lakukan. Dia mengatakan bahwa apa yang aku lihat dan dengar Bapa itu lakukan, maka aku juga melakukannya. And so when I heard the instructions from the Lord to me, jadi waktu saya mendengar instruksi yang Tuhan berikan kepada saya, then that word that I'm giving to that person must encourage that person, because that person is in fear. Ya, sehingga perkataan yang saya sampaikan kepada orang tersebut akan menguatkan dia, karena mungkin orang tersebut sedang mengalami ketakutan. But there is a test. Tetapi ada ujiannya. There is a choice to choose. Dan ada pilihan yang kita harus ambil. So he said, "Do not fear. Go and do what you have said, but make me a small bread
a small cake from it first. Ya, dan sebab itu Elia kemudian berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. But what did she say? Dan apa yang Elia di sini coba katakan? She said that this little bread, actually, this little bit of meal and oil, actually I'm going to make them, and then I'm going to give to my son, and I will eat, and then we will die. Ya, dan apa yang janda tersebut katakan? Janda tersebut mengatakan bahwa saya hanya punya sepotong roti kecil dan juga ada sedikit minyak, lalu saya akan mengolahnya dan memberi makan bagi saya dan anak saya. Setelah itu kami akan mati. And so he says to her, go bake for me instead. Nah, tapi kemudian Nabi Elia mengatakan, buatlah terlebih dahulu bagi saya. And then so he turned the thing around. Instead of making for the son and himself first, he said, make for me, and then afterwards make for yourself, some for yourself and your son. Ya, di sini kemudian Elia memintanya terlebih dahulu untuk memberikan kepada Elia sendiri. Baru kemudian Elia berkata, baru kamu boleh memberi makan bagi engkau dan anakmu. This is where the miracle is going to be triggered off. Dan disinilah kemudian bagaimana mujizat itu akan dipicu. But you must understand that actually God has already commanded the widow, and so she is now only following the instruction of the prophet because God has already told her. Means she has been already established of what is supposed to be done. Ya, tapi di sini kita dapat mengetahui bahwa Allah sesungguhnya telah terlebih dahulu memberikan instruksinya kepada janda ini untuk menyediakan kebutuhan bagi Elia sehingga mereka bisa memperoleh pencukupan atau penyediaan daripada Tuhan. Tetapi satu hal yang ditekankan di sini, bahwa janda tersebut telah dibangun terlebih dahulu sebelumnya untuk bisa mentaati perintah Tuhan. Because of her fears, she is like, and so Elijah strengthened her, telling her to obey the instruction. Ya, tetapi karena mungkin rasa takut daripada janda itu karena bahannya tinggal sedikit, tapi kemudian disinilah Elia datang dan kemudian memberikan suatu firman atau perkataan yang menguatkan kembali janda ini. So, in today's world, don't misunderstand the concept. The concept is not that when you give the prophet, then your miracle is going to happen. Ya, jangan kita salah mengerti mengenai konsep yang apa yang Allah sedang ajarkan. Itu bagaimana waktu kita memiliki konsep yang salah, yaitu waktu kita memberi bagi nabi Tuhan, lalu kemudian mujizat akan terjadi. It's not necessary then. Tidak harus seperti itu, saudara. But what is important is you need to be established in the word. And then when the prophet say, there is a confirmation, and then when you act upon that obedient to that word, because you are already established, you know it is sound. Amen. Dan intinya di sini adalah bahwa kita terlebih dahulu harus dibangun di atas firman Tuhan. Kita harus mendengar dan mengetahui firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi waktu ketika Nabi Tuhan itu berbicara, itu adalah sebuah konfirmasi yang tepat untuk kita bisa bergerak dan melakukan seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Maybe God has spoken to you, and then the prophet just have to say, okay, give me a meal of bread. And then, but you are worried because if you give, I do not know how I'm going to survive. So Elijah encouraged her, and he says this. Ya, jadi mungkin saudara sudah menerima terlebih dahulu dari instruksi Tuhan dan saudara digerakkan untuk melakukannya. Lalu kemudian Nabi Tuhan datang untuk mengkonfirmasinya. Tetapi kemudian mungkin saudara bisa mengalami, maksudnya sini berpikir, oh apakah saya harus memberikan atau tidak? Tapi justru di sinilah konfirmasi itu diberikan melalui Nabi Tuhan. And then the encouragement came that for thus says the Lord, your bin of flour will not be used up, nor shall your jar of oil run dry, until the day God sends rain on the earth. Ya, tapi disinilah konfirmasi itu diberikan kembali oleh Nabi Elia. Dia mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. And so this prophet, according to this passage of scripture we read, we also can think like the prophet asked something on the widow that it is so natural but seeming selfishly and arrogant. Ya, di sini kita dapat melihat dari ayat ini ataupun dari pasal ini, kelihatannya Nabi Elia ini meminta sesuatu kepada janda ini yang secara jasmani kelihatannya begitu egois, mementingkan diri sendiri, ataupun juga dengan cara yang sombong Elia mengatakannya. So what he was saying was put God first. Dan apa yang Elia coba katakan kepada janda ini, utamakan aku lebih dahulu. So put God first, but
And many people today say, I put God first, but to give to you, oh my God. To give to the ministry, oh my God. Ya, banyak orang bisa mengatakan bahwa oh saya mendahulukan Tuhan, saya mementingkan Tuhan. Tetapi mereka kemudian berpikir lagi jika mereka harus memberi kepada suatu pelayanan atau memberi kepada suatu gereja Or servant of God. atau juga memberkati kepada suatu seorang hamba Tuhan. And then we act with reduction. Lalu reduction maksudnya lalu kita kemudian bertindak mengurangi. Yeah. And so this is a very common thing that's happening in the world today. But in those days, they understand the prophet was the voice of God. Dan ini adalah hal yang umum yang biasa dilakukan Represents the orang-orang. voice of God. Ya pada zaman ini. Tetapi pada waktu itu orang-orang mengerti bahwa Nabi Tuhan itu merepresentasikan wakil atau suara Allah. And this woman is not a Jewish person. Ya, dan janda ini bukan seorang Yahudi. And so amazing how God touched her, and then how Elijah confirmed and encouraged, and the thing blend. And there's so many widows in Zarephath, but why her? Ya, dan begitu banyak janda di Sarfat, saudaraku. Tetapi kenapa wanita ini, kenapa janda ini bukan orang Yahudi? Dan dia diberikan instruksi, dan kemudian Nabi Elia datang memberikan suatu konfirmasi akan kebenaran daripada firman Tuhan. And so if you put God first, Oleh sebab itu jika saudara menaruh Tuhan lebih dahulu, Elijah was saying, put God first, means you got to display, you got to present, you got to act it out. dan Elia mengatakan taruh Tuhan terlebih dahulu dari segalanya. Oleh sebab itu saudara harus memberikan, saudara harus melakukan, bertindak dengan hal itu. By the way, Elijah was demonstrating a principle that is foundational in God's economy. Ya, disinilah kemudian Elia memperlihatkan atau memperlihatkan sebuah prinsip dasar dari ekonomi Allah. So through the prophet, Jadi melalui nabi-nabinya, and the prophet is challenging the widow to put God first. dan di sini Nabi Elia sedang menantang daripada janda tersebut untuk mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Likewise for us, Dan juga sama seperti kita semua. if we put God first, that's why the Bible tells us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sebab itu Alkitab mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Later we'll come to the scripture again, but I just felt led to let you know first about this scripture. Ya, jadi saya sangat dipimpin sekali oleh Roh Kudus untuk memberitahu saudara mengenai ayat ini. And like the widow, you might say, I don't have enough. Dan sama seperti janda di Sarfat tersebut, mungkin saudara juga mengatakan, tapi saya nggak punya cukup. I don't have enough to tithe. I don't have enough to bring an offering. And then the church is always asking and asking and asking. Dan saya nggak punya cukup untuk memberikan perpuluhan, saya tidak mempunyai cukup untuk memberikan persembahan. Sedangkan di satu sisi gereja itu terus meminta dan meminta. And then the man of God is asking. Lalu kemudian juga belum lagi hamba Tuhan menantang untuk memberikan pemberian. And then, but you see, what is Elijah doing? He was asking also. Tetapi apa yang bisa saudara lihat di sini, Nabi Elia juga melakukan hal yang sama. Dia juga sedang meminta ataupun juga menantang janda tersebut. That isn't it? That's what he said. Yeah. Go bring, go make for me a morsel first, then for yourself. Means put yourself in the second place and your son, not your son and you in the first place and God second. Ya, tidakkah ini juga yang sama yang Elia minta daripada janda tersebut adalah untuk mengutamakan dia, maksudnya untuk membuat roti maupun minyak dan kemudian memberikannya terlebih dahulu pada Elia. Baru kedua setelah itu kamu bisa makan dengan bersama dengan anakmu. Just like everybody else, the widow, as she said, I don't have enough. I'm going to eat and die. Dan sama seperti juga kebanyakan orang, janda itu juga mengatakan bahwa saya nggak punya cukup banyak, setelah saya makan, habis itu kita mati. Like just like us today. Oh, I have this bill, I got that thing, I got this. Oh, I must pay by what? My gross or my net. And if your heart is pure, you will just walk according to God's way, and God will provide for you. Amen. Dan mungkin juga seperti banyak yang orang pikirkan, apakah saya harus memberi atau saya memberi perpuluhan dari keuntungan yang kotor atau dari laba bersih, dan banyak hal lain menjadi pertimbangan saudara. Tetapi jika hati kita benar, maka kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. And if our heart and motives are right, God will bless us.
Dan jika motivasi hati kita benar dalam memberi, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. And how much more during this pandemic? Ya, dan betapa lebih lagi terutama dalam masa pandemik ini, saudara. I believe that God supernaturally will provide for His people in this pandemic. Amin. Dan saya sangat percaya sekali bahwa Tuhan secara supranatural, secara ajaib akan mencukupi kebutuhan daripada umatnya bahkan dalam pandemik yang kita sedang hadapi. And you have heard me say time and time again, about the prophetic word that I spoke in last year in December, and how God this year, through the trouble, through the situation, will bountifully, abundantly bless His people who are God-fearing. Ya, amin. Dan saudara juga pendengar bahwa Dr. Paul juga berulang kali mengingatkan kembali akan nubuatan di ibadah pergantian tahun di tahun 2019 ke 2020, bagaimana banyak hal akan terjadi, musibah dan segala sesuatunya. Tetapi di satu sisi juga Tuhan akan memberkati, membukakan berkat berlimpah-limpah di atas umatnya. And so this widow, during this widow's time, jadi di dalam masa janda ini hidup, and they were going through a drought like our pandemic. Ya, pada saat ini kita menghadapi pandemi, tetapi dalam kisah mengenai janda di saat tersebut, mereka juga sedang mengalami musim kering. And it was at that time, it was hard time with food shortage. Ya, dan pada masa itu bagaimana mereka sangat kekurangan bahan-bahan makanan. And there are so many companies today, and so many people went bankrupt, were closed down all over the world, and is coming in that stage that we are in a shortage. Ya, dan di seluruh dunia ini kita mengetahui bahkan banyak perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut dan tutup, dan ini menjadi suatu masa yang sukar bagi dunia. So it's just like that time, it was so bad, she was going to make her last meal, eat and die. Dan sama seperti pada zaman daripada janda Sarfat tersebut, dia mengatakan hanya punya sisa sedikit, setelah dia makan, mengolahnya, lalu kemudian mereka akan mati. And this is a trying part. Dan disinilah justru menjadi ujiannya. And so if you put your faith in God, if you put your trust in God, God will make a way where there seems to be no way. Ya, tapi jika saudara menaruh iman dan percaya saudara di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membuka jalannya saat tiada jalan. And that is why, if you know you have done wrong, if you know that you have not walked in obedience, correct yourself. It's not too late to make right your wrong so that God can intervene and help you when you put God first. Amin. Dan jika saudara merasa bahwa saudara telah keluar daripada jalur Tuhan, saudara sudah salah di dalam pilihan yang saudara telah buat, bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan sendiri juga bisa membuka jalannya bagi saudara. According to Malachi chapter 3 and verse 10, dan berdasarkan kitab Maleakhi 3 ayat 10, and so the Bible does bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be enough room enough to receive it. Ya, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. So the Bible says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alkitab juga mengatakan bahwa carilah untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So when it says seek ye first the kingdom of God, to aim at the seeking the kingdom of God. Ya, jadi waktu di perkataan untuk mencari dahulu kerajaan Allah, artinya segala sesuatu yang kita miliki itu tertuju kepada kerajaan Allah. And to try after His kingdom and His righteousness. Ya, dan juga kita memiliki gairah, passion, dan juga mengejar daripada kerajaannya. So His way of doing what He's talking about, to do His way and to be right in doing the things that God is calling to do. Ya, dan dikatakan juga untuk mencari kebenarannya. Artinya juga adalah jalan-jalannya dan apa yang benar untuk dilakukan. So what do you mean by doing His way and doing right? Ya, dan apa yang dimaksud dengan melakukan sesuai dengan caranya dan melakukan apa yang benar? So we must have the attitude and the character of God.
Dan itu berbicara mengenai bahwa kita harus memiliki sikap, sifat, dan karakter Allah. We must see the way God sees, we must think the way God thinks, so that we will have what is needed to be given. Ya, sehingga kita perlu melihat apa yang Tuhan lihat dan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, sehingga kita bisa menerima ataupun juga memperoleh apa yang kita butuhkan. So that's why he said, and all these things shall be added unto you. Ya, oleh sebab itu firman ini mengatakan bahwa kemudian segala sesuatunya kemudian akan ditambahkan kepada saudara. So to make the long story short, this widow overcame her fears. Jadi singkat cerita bahwa dari ayat ini, dari kisah satu raja-raja, kemudian janda tersebut menang mengatasi rasa takutnya. And then she responded in faith. Dan kemudian janda ini kemudian meresponi dengan imannya. If you have fear, jika saudara ada ketakutan atau memiliki ketakutan, faith is down. maka iman itu akan menjadi turun atau iman itu tidak bekerja. And fear goes up. Ya, dan kemudian rasa takut itu akan terus melambung tinggi. But if you begin to trust in the Lord and you respond to faith, this will happen. Tetapi jika Faith saudara goes up and fear goes down. Ya, tapi jika saudara mulai meresponi dengan iman, maka yang akan terjadi adalah rasa ketakutan itu akan mulai turun dan iman itu akan mulai dibangkitkan. So because she responded in faith, trusted the man of God, Jadi karena janda ini meresponi dengan iman, dia percaya kepada Nabi Tuhan, and God was faithful to His promises. dan ketahuilah bahwa Allah itu setia kepada setiap janji-janjinya. And the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil dried up. Ya, seperti apa yang Tuhan katakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Today we should never approach God with our understanding or leaning upon our own understanding or our logic. Ya, oleh sebab itu jangan kita coba mendekati atau memahami firman Tuhan dengan logika berpikir kita ataupun juga dengan pengertian kita sendiri. See, God can use anybody to meet your need. Dan karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk memenuhi kebutuhan saudara. You'll be surprised, like Elijah, a widow had nothing, and yet God supernaturally used this widow and using her hands to bless Elijah. Ya, seperti dalam kasusnya daripada Elia, ini hal yang ajaib sekali bahwa Tuhan memakai seorang janda yang tidak memiliki apa-apa, tetapi justru bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan dari Nabi Elia. And Elijah, as the man of God, began to speak the blessings of God over her, that the flour and the oil didn't dry up for 3.5 years. Dan kemudian Nabi Elia mulai mengucapkan firman Tuhan kepada janda tersebut, yaitu sebuah nubuatan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan pernah berkurang. But Elijah only reconfirmed what God had commanded her. Tetapi di sini kita dapat yang bisa kita catat dan garis bawahi adalah Nabi Elia hanya mengkonfirmasi apa yang Tuhan sendiri telah taruh dan instruksikan kepada janda tersebut. So you and I should not just use our natural minds or our carnal mind, our logic. Oh, but why must be her? Why not the rich man? How God wants to do it, He will do it. For us, we should just trust Him. Ya, intinya adalah bagaimana dan apapun cara yang Allah gunakan, jangan kita mempertanyakan atau meragukannya. Seperti sebagai contoh kita bisa bertanya mengenai kenapa harus janda yang ini, kenapa yang miskin, kenapa tidak orang kaya saja. Tapi bagian kita hanyalah mempercayai Tuhan. So God that is not moved by needs. Dan Tuhan itu tidak bergerak karena kebutuhan kita. He is moved by faith. Tetapi Allah bergerak karena iman. Yes, the widow had the need. Dan memang benar bahwa janda tersebut memiliki kebutuhan. Yes, Elijah had the need. Dan Elia sendiri pun juga memiliki kebutuhan. But Elijah's trust was in his God. Tetapi Elia di sini percaya kepada Allahnya. So he is not worried about who and how God going to do. He just trusts God. Dan Elia tidak khawatir siapa dan orang seperti apa yang akan memberkati dia. Dia hanya percaya kepada perkataan Tuhan. Because and my God shall supply all my needs. Why? Because my faith is in God. My faith comes first, and when God sees faith,
God will meet the need. Amin. Dan disitulah dikatakan bahwa Allah sendiri akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Dan waktu kita percaya dengan imannya di dalam firman-Nya, maka kemudian kebutuhan kita itu bisa dipenuhi. Hallelujah. Praise the Lord. So this morning we will do a declaration again. Amin. Dan Hallelujah. pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama menyatakan dan mendeklarasikan. Remember now we're going to do a different way, ya. Ya ingatlah, kita juga akan melakukan dengan cara yang berbeda. You want to type it down and declare to the world so that everybody knows. Ya, sambil saudara mengucapkan, saudara juga bisa mencatatnya di dalam kolom komentar supaya setiap orang bisa membaca dan melihatnya. And so they know that, wow, you are declaring. You know, sometimes when we declare, oh, yeah, but you're still sick. No, we need to declare the word of God that we will be healed. And God's word will create that healing for us. Because the word of God says, by His stripe, He has healed you. Amen. Dan mungkin waktu saudara menyatakan, mendeklarasikan atau menuliskan, tetapi mungkin saudara merasa-rasa, tapi saya masih sakit. Saya katakan kepada saudara, jangan kita merasa-rasa, tapi percaya dalam firman-Nya. Dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. God is not moved by feelings. Karena Tuhan tidak bergerak melalui perasaan saudara, karena perasaan saudara. God is moved by faith. Tapi Tuhan bergerak karena iman saudara. Of course. You know, healing will come if there is repentance, if there is correction, if there is surrender. God's healing can come and touch you. That's what the Bible tells us. Dan sudah tentu bahwa kesembuhan dari Tuhan itu pasti akan datang dan terjadi ketika ada pertobatan dan ketika ada datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Itulah yang firman Tuhan menyatakan. And so we need to repent, we need to make right. If you are sick, you need to make right. You got to come back before God. You got to ask God, you know, that God, please forgive me, because what you have sinned, you tell God yourself, and God will refresh you, wash you, and heal you. Amin. Dan jika saudara juga ada sakit penyakit, di situ kita harus datang kepada Tuhan, bertobat dan meminta ampun kepada Dia. Dan setelah itu saudara percaya bahwa Tuhan sendiri akan memulihkan, menyembuhkan saudara. Holiness is not based on sickness or healing or what. No, holiness is based on your walk with God. Ya, karena kekudusan itu tidak berdasarkan apakah seseorang ini mengalami sakit penyakit atau tidak, tetapi kekudusan adalah perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Because you didn't take care of your body, you went against God's word, and that part need to be rectified so that part also can glorify God. Ya, mungkin karena saudara kurang berhikmat, saudara tidak menjaga tubuh saudara dengan baik, tapi itu juga bertentangan dengan firman Tuhan, saudaraku. And so you need to be rectified with God. Ya, sebab itu saudara kemudian harus membenarkan kembali bersama dengan Tuhan. That is one part of it only. Dan itu hanyalah salah satu bagian lainnya. So we need to get the whole body, the whole part, to be in line with God's word. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa kita perlu bahwa seluruh kehidupan kita, bahkan seluruh tubuh kita, semua bagian itu sejalan atau selaras dengan firman-Nya. And so this morning we want to declare. Are you ready to declare? I pray that you are ready. I pray that you're ready to type in. I wish I could type in also this morning, but I cannot type in yet until I get my phone back and then I can type in. Amin. Dan saya mendorong saudara, menyemangati saudara, apakah saudara sudah siap untuk mengetik, mendeklarasikan bersama-sama dengan saya? Let me see whether I can type in or not. Okay, just give me a few seconds. I will see whether I can type in. Saya akan coba juga untuk memberikan contohnya bagi saudara untuk mengetik di dalam kolom komentar. Hallelujah. God is a great God. Allah yang luar biasa yang kita miliki, saudara. What a God we have. Allah yang luar biasa yang kita miliki. My God is an awesome God. Dan saudara juga bisa mendeklarasikan bahwa Allah saya adalah Allah yang luar biasa. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. And so give me a second. I'm going to come there too. I'm going to join you today. Dan saya juga di sini akan bergabung bersama-sama dengan saudara sambil kita juga mengetik dan menyatakan dengan iman, deklarasi iman kita. Oh yes, I can see Pastor Robbie already online. Dan saya juga sedang online, saudaraku, dan mari kita bersiap-siap untuk menyatakan deklarasi iman kita. How do I type? Where do I type? Saudara bisa mengetikkan di dalam kolom komentar. Oh, I see a lot of people typing in already. Ya, saya melihat sudah banyak orang yang mulai mengetik dan menyatakan Allah saya adalah Allah yang luar biasa. So where do I type? Di comments. Yeah. Klik di comments. Comment. Okay, wonderful. Oh, this one. Okay. So God is good and God is great. Dan Allah itu besar dan Allah itu So luar let me comment biasa. tadi.
something is out, yeah. So, oh yeah. Okay. Ya di sini Dr. Po juga sedang coba untuk masuk ke dalam kolom komentar. So because I'm trying here, but then I have a hiccup here. Karena ada sedikit masalah di sini. But anyway, I will tell you what to write first. I am willing and obedient. Dan ini deklarasi kita yang pertama, saya rela dan taat. So I will eat the good of the land. Sebab itu saya akan memakan hasil baik dari negeri ini. Where is that written? Isaiah chapter 1 verse 19. Dan di mana itu tertulis? Yaitu di dalam Yesaya 1 ayat 19. One more time. Right. I declare, me and my household will be willing and obedient. Dan sekali lagi saudara bisa tuliskan, saya dan seisi rumah tangga saya dan ataupun juga dan keluarga saya akan menjadi rela dan taat. And I will eat the good of the land. Dan saya akan memakan hasil baik dari negeri ini. Whichever country you are in, you will eat the good of your land. Dan dimanapun saya berada, saya akan memakan hasil baik dari negeri ini. Even though my condition may look like the widow, meskipun kondisi saya seperti seorang janda di Sarfat ini, like her, I have faith in God. Amen. Tetapi sama seperti dia, saya juga akan taat dan memiliki iman di dalam Tuhan. I will Amen. respond to faith, not fear. Saya akan meresponi dengan iman dan bukan dengan ketakutan. Fear is false evidence appearing real. Karena fear atau ketakutan itu adalah sesuatu yang kelihatannya nyata, tapi ada suatu hal yang palsu. What I'm facing is a season. Apa yang sedang saya hadapi hanyalah semusim. And it's a new season is coming for me. Dan musim yang baru itu akan segera datang dalam kehidupan saya. Amen. I receive the new season in my life. Dan saya menerima musim yang baru dari Tuhan dalam hidup saya. And so if you are sick, say, I am healed by the stripes of Jesus Dan Christ. jika saudara sakit, saudara bisa nyatakan, saya telah disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. If I'm worried, I am no longer worried. My faith is in God. Dan saudara juga bisa katakan bahwa saya tidak akan khawatir lagi karena iman saya ada di dalam Tuhan. I put God first in everything of my life. Amen. Dan saya menaruh Tuhan di atas segala sesuatunya dalam hidup saya. Even the breath that I breathe, God is first. Amin. Bahkan dalam nafas yang saya hidup setiap harinya, Tuhanlah yang didahulukan. I will be a blessing. Dan saya akan menjadi berkat. And I will be blessed by God. Dan saya juga akan diberkati oleh Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin, saudaraku. Praise the Lord. You can still keep typing all those things, and the message that I spoke, if something God spoke to you, take it, declare. Take it, declare. Amin. Dan saudara bisa terus tetap menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun jika saudara mendengarkan Dr. Po menyatakan firman Tuhan lewat firman yang sedang dibagikan, saudara menangkap hal tersebut dan saudara langsung tuliskan menjadi pernyataan iman saudara. Hallelujah. I pray that all of you are blessed. Dan saya berdoa supaya saudara sekalian semua diberkati. And I pray that as you keep on declaring through our comment box, let the world see what you are declaring, and let God see what you are declaring, and God will bring those promises to pass in your life. Amen. You must not be shaken. Amin. Dan selagi saudara terus menyatakan iman saudara melalui perkataan ataupun juga menuliskannya di dalam komentar, saya percaya biarlah orang-orang melihatnya dan Tuhan juga melihat pernyataan iman saudara. Amen. Hallelujah. So remember, as you keep declaring, God's favor and peace will come upon you. Dan selagi saudara terus menuliskan pernyataan iman saudara, biarlah perkenanan dan kasih karunia Allah itu turun di atas kehidupan saudara. And so this is my love for you guys. Jesus loves you. Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Like this. Dan ini adalah sebuah tanda kasih bagi saudara. That's why it's a big heart. Dan ini dikatakan, makanya sebab itu hatinya besar sekali. And we love you with a small heart. Dan kita mengasihi saudara dengan kasih yang tidak sebesar Tuhan bisa mengasihi saudara. But we still love you. Tetapi kami tetap mengasihi saudara. Even though we don't see each other. Meskipun kita mungkin tidak bertemu atau tidak berkenalan satu dengan yang lain. But the heart grows fonder for you. Tetapi hati kami semua itu tertuju kepada saudara. And we pray for you every day. Dan kami senantiasa terus berdoa bagi kehidupan saudara setiap hari. So every morning, early in the morning, jadi setiap pagi benar, I always pray for the entire
world and the people and the Christians, and even though I do not know the name, Lord, I know, Lord, this place, there's so much in this place. And those who I know, I will say to the Lord that God will watch over you and bless you, and you be a blessing. Ya, amin. Dan setiap pagi Dr. Paul pagi-pagi berdoa, dia akan berdoa bagi seluruh dunia, bagi setiap orang-orang, bahkan mungkin dia tidak tahu nama-namanya, ada orang-orang yang tidak dia kenal, tapi dia senantiasa berdoa bagi perlindungan dan berkat Tuhan turun di atas setiap umat Tuhan. And so my prayer is that God will use each and every one of you. Oleh sebab itu yang menjadi doa saya, biarlah Tuhan memakai kehidupan saudara. That God will use you as the light of the world, as the representative of Jesus Christ, that some may know Him because of what you are expressing. Ya, dan biarlah Tuhan sendiri memakai setiap daripada kehidupan saudara untuk menjadi terang di tempat yang gelap, menjadi representasi daripada Kristus Yesus, sehingga orang-orang bisa melihat wajah kemuliaan atau ekspresi Kristus melalui kehidupan saudara. And I will love you to share and subscribe to our YouTube also. Dan saya juga mendorong saudara untuk saudara bisa bergabung, join dan subscribe juga ke dalam akun channel YouTube kami. Don't just take on the Facebook alone, but with the YouTube also you can subscribe so that we can expand the kingdom of God through every means of media. Amen. Dan saudara juga bisa terlibat bersama-sama dengan kami semua bagaimana kita memperkembangkan kerajaan Allah lebih lagi melalui pelayanan media. Oleh sebab itu bagi yang tergabung di Facebook, saudara juga bisa masuk ke dalam akun YouTube channelnya pada saat ini dan subscribe juga, dan jangan lupa bagikan juga kepada orang-orang lainnya. So once we hit 1,000, we go live in the YouTube. Ya, sehingga waktu kita bisa ada 1,000 subscriber dulu dalam tahap yang pertama, kita bisa live secara langsung streaming melalui YouTube. So I will encourage you, share, and also those of you who have not joined the YouTube channel of our channel, join it so that together we build the kingdom of God. Ya, dan juga saya mendorong mungkin bagi saudara yang belum punya akun YouTube, saudara bisa buat sign up akun YouTube yang baru, dan kemudian saudara bisa bergabung, subscribe ke dalam akun YouTube Shalom International Fellowship. One last word I want you to declare. Dan satu hal lagi, satu pernyataan iman yang saya ingin agar saudara nyatakan bersama-sama dengan saya. I express the love of Christ to everyone that I come across. Dan saya mengekspresikan kasih Allah kepada siapapun yang saya temui pada hari ini. I want you to write it down. Saya- Declare it. Yes. I express the love of God Saya ingin saudara juga mendeklarasikan dan menuliskannya. Saya mengekspresikan kasih Allah to everyone that I come across. kepada setiap orang yang saya temui. God bless you, my Dan friends. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian semuanya. And so we have to go now. Dan kita akan berpisah pada pagi hari ini. Be excited. I will join you tomorrow morning at 10:30 a.m. Tetaplah semangat dan kita akan bertemu kembali dengan saudara besok jam 10.30. But if you have anything in between, you want to share, you want to talk, you want to ask question, you can write in our comment box also. Dan apapun yang menjadi pikiran daripada saudara, bisa tuliskan juga, share, bagikan itu di dalam kolom komentar yang ada. And so we can try our best to help you, or even to see what's your suggestion, and then together we will build the kingdom of Ya, God. apabila saudara ada pertanyaan ataupun juga ada saran yang saudara ingin berikan, saudara bisa tuliskan dalam kolom komentar sehingga kita bisa bersama-sama melihatnya dan bagaimana kita juga bersama-sama untuk lebih baik lagi memperkembangkan kerajaan Allah. Thank you very much for following us. God bless you. We love you, and Jesus loves you always. Dan terima kasih untuk bergabung, join bersama-sama dengan kami. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi saudara, dan kami juga mengasihi saudara. Bye bye now. Dan sampai kita berjumpa kembali.